Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sandeva dengan NIM 1961-2012-43, mata kuliah Manajemen Perubahan, konsentrasi SBM, dengan dosen pengampu Bapak Ida Waldelmi, SEI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah istilah kolektif untuk semua pendekatan untuk mempersiapkan, mendukung, dan membantu individu, tim, dan organisasi dalam membuat perubahan organisasi. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dalam kondisi lingkungan yang bergerak terus-menerus. Manajemen perubahan perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya, menjalankan proses perubahan dengan benar, dan memberikan peran dan tanggung jawab kepada semua stakeholder sesuai porsinya. Semua organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis. Tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan survive, apalagi berkembang. Ini berarti bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Secara terus-menerus, organisasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, penyebab perubahan. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama ada ekonomi. Faktor ekonomi, akses ke sumber daya, permintaan pasar, persaingan, inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Lalu teknologi. Pertumbuhan teknologi selalu memaksa organisasi untuk beradaptasi, misalnya penemuan metode produksi baru. Selanjutnya, politik. Kebijakan suatu pemerintah berubah secara rutin, bahkan pemerintah sendiri mengubah setiap istilah. Faktor-faktor ini memainkan peran besar dalam lingkungan eksternal. Selanjutnya, faktor lain-lain. Faktor seperti urbanisasi, pendidikan, perubahan budaya, perubahan pola pikir, sosial, dan lain-lain juga mempengaruhi setiap organisasi bisnis. Selanjutnya, ada faktor internal. Beberapa faktor internal. Yang pertama, perubahan personil karena perekrutan, pemutusan hubungan kerja, pensiun, promosi, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan keputusan kebijakan fungsional seperti liburan, jam kerja, cuti berbayar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perubahan yang mempengaruhi fasilitas fisik seperti penggunaan bahan baku alternatif atau adaptasi ke mesin baru. Karena keberhasilan organisasi bergantung pada seberapa baik ia beradaptasi terhadap perubahan, pengelolaan situasi ini sangat penting. Disinilah manajemen perubahan berperan. Selanjutnya, ada tujuan perubahan. Meningkatkan organisasi dengan mengubah bagaimana pekerjaan dilakukan, memperkenalkan perubahan pada organisasi, pada akhirnya akan mempengaruhi satu atau lebih. Hal berikut ini, yang pertama adalah proses. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang terakhir, peran pekerjaan. Meskipun ada banyak pendekatan dan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan organisasi, semuanya akhirnya meresepkan penyesuaian untuk satu atau lebih dari 4 bagian organisasi yang tercantum di atas. Perubahan biasanya hasil sebagai reaksi terhadap masalah atau peluang spesifik yang dihadapi organisasi berdasarkan rangsangan internal atau eksternal. Selanjutnya, ada karakteristik perubahan. Yang pertama, bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Yang kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi perubahan. Yang keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Yang ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Yang ke-8, banyak diwarnai mitos. Yang ke-9, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan.
Yang ke-10, perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Fokus pada seluruh aktivitas pekerjaan dalam melakukan perubahan. Organisasi yang sukses dalam mendapatkan, menanamkan, dan menerapkan pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk membantu menerima perubahan dinamakan learning organisasional. Selanjutnya, ada konsep change management, capabilities series. Yang pertama, change management training. Bertujuan untuk membangun kemampuan internal organisasi dalam menyusun strategi dan rencana kerja. Yang kedua, sponsorship engagement session. Sponsor adalah individu atau sekelompok individu dalam organisasi yang bertanggung jawab atas realisasinya sebagai program perubahan. Yang ketiga, team spirit for change. Sebuah kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen dan sense of urgency seluruh karyawan untuk berpartisipasi dan menyatukan pemikiran dan energi guna menyukseskan proyek perbaikan atau perubahan yang telah dirancangkan oleh organisasi. Yang keempat, transformational coaching training. Training yang bertujuan untuk membangun coaching skill bagi pimpinan sehingga mereka memiliki skill yang memadai untuk melibatkan dan mengajak individu yang terkena dampak perubahan untuk mau menerima dan mengadopsi perubahan. Yang kelima, change management team coaching. Jasa coaching yang diberikan langsung oleh konsultan change management Astor Solution kepada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan rencana change management proyek perbaikan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab. Yang pertama, change advocacy. Inisiatif untuk melakukan perubahan pada umumnya dari para pemimpin organisasi dalam banyak hal bisa dating dari rektur atau senior manager. Yang kedua, sponsor, di mana harus memahami perubahan, mengawasi, tahu mengelola perubahan, dan berhubungan dengan orang yang terkena dampak perubahan. Yang ketiga, change. Pekerjaan change agen yakni merencanakan dan mengimplementasikan perubahan atas namanya sendiri. Yang keempat, target. Seseorang yang harus berubah, target seperti halnya sponsor dan change agent perlu memahami perubahan dan berhubungan dengan orang lain yang terlibat. Yang kelima, stakeholder. Semua yang terlibat dan ikut dalam komitmen perubahan. Yang keenam, relationship. Perubahan akan terjadi apabila pelaku perubahan saling berhubungan dan bekerja sama. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.